Keturunan PKI boleh daftar TNI, Fadlizon wanti-wanti agar tetap waspada. Secara esensi saya setuju dengan Panglima TNI bahwa tidak perlu ada pembatasan turunan-turunan PKI, karena kalau ada turunan PKI yang akan masuk Akademi TNI, pasti itu generasi ketiga atau keempat, cucu cicit dari PKI. Kita tidak fair kalau mewariskan dosa sejarah kepada anak cucu kita yang tidak bersalah apa-apa. Tidak ada produk hukum manapun di Indonesia yang menyebutkan itu. Jadi nggak ada produk hukum di Indonesia dimanapun yang menyebutkan bahwa anak-anak orang-orang PKI itu tidak boleh menjadi tenaga pengajar, tidak boleh mengikuti lembaga tinggi, tidak boleh menjadi tentara. Itu kan DPA zaman Orba yang membuat itu, yang mengusulkan itu. Jadi maksudnya gini, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andika, bahwa mengingatkan kita sekali lagi bahwa TAP MPRS 25 tahun 66 itu hanya bicara dua hal, nggak bicara soal anak keturunan. Bahwa di zaman Orba kemudian ada aturan bebas atau bersih lingkungan itu kembangan yang nggak jelas. Tidak apa-apa, itu kebijakan Panglima, dan menurut saya memang normatifnya tidak ada kata keturunan itu. Tinggal nanti pada saat seleksi ideologi itu bisa dikenakan kepada setiap calon, kan gitu. Bukan karena keturunannya, tapi karena ideologinya dan penerimaannya terhadap dasar ideologi negara. Saya kira normatif saja. Sejak zaman dulu juga kan tidak ada larangan keturunan, cuma dalam praktek kemudian dibuat aturan-aturan bersih lingkungan dan sebagainya zaman dulu ya. Sekarang kita kan sudah satu semua. Mari kita pilih orangnya. Meskipun bukan keturunan PKI, kalau ideologinya PKI ya jangan diterima di dalam seleksi itu. Anggota DPR RI Fadlizon memberikan tanggapan mengenai kebijakan baru terkait seleksi calon prajurit TNI. Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan agar keturunan anggota PKI untuk mendaftar TNI. Dikutip Makassar, terkini jaringan suara.com, Fadlizon tak keberatan akan hal itu. Pasalnya, ia mengatakan bahwa sejak masa reformasi tak ada larangan bagi keturunan PKI selama setia pada Pancasila. Meski demikian, Fadlizon menjelaskan bahwa berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99, ideologi komunisme dan PKI masih terlarang hingga kini. Oleh karena itu, Fadlizon mewanti-wanti agar tetap waspada. Namun kewaspadaan tetap perlu, karena masih ada yang berusaha memutarbalikkan sejarah atau membelokkan sejarah, seperti dalam kasus Kamus Sejarah yang menonjolkan tokoh-tokoh PKI dan menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu, Fadlizon juga mewanti-wanti agar mewaspadai komunisme gaya baru dan juga komunisme gaya baru yang perwujudannya seperti memecah belah bangsa, adu domba, anti agama, termasuk Islamofobia. Di mana sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI, dan kini keturunan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI pun boleh mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Hal itu disampaikan Jenderal Andika saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI. Perwira prajurit karir TNI, Bintara prajurit karir TNI, dan Tamtama prajurit karir TNI tahun anggaran 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Mahkamah Konstitusi telah lebih dulu membuat keputusan bahwa jabatan politik boleh diisi oleh keturunan PKI. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD menanggapi langkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI menjadi anggota TNI. Mahfud menambahkan, untuk menjadi kepala daerah, pegawai negeri sipil atau PNS juga tidak ada larangan bagi keturunan PKI. Menurut Mahfud, TNI memiliki alat tes ideologi bagi calon prajurit TNI. TNI itu hebat loh, punya alat tes untuk tahu kecenderungan orang kemana itu. Ada alatnya dan itu ilmiah gitu melalui uji coba yang lama. Lebih lanjut, Mahfud juga menyampaikan dalam larangan bagi keturunan PKI menjadi prajurit TNI tidak ada aturan yang menyebut secara spesifik keturunan PKI. Tindakan yang dilakukan Jenderal Andika saat mengatakan anak keturunan PKI boleh mendaftar jadi calon prajurit TNI pasti akan dijadikan sasaran tembak oleh beberapa pihak. Hal ini termasuk gorengan lezat yang sulit diabaikan begitu saja. Selain itu, selain isu agama yang menjadi isu termudah untuk bikin gaduh politik, isu komunis menempati peringkat kedua. Hanya saja isu ini musiman dan di bulan tertentu saja. Di mana sebelumnya, pemerintah pun sudah seringkali secara tidak langsung dikaitkan dengan pro komunis. PKI bangkit lagi di era sekarang padahal buktinya tidak ada, melainkan hanyalah halusinasi gila dari pikiran mereka.
Baru-baru ini ada screenshot foto yang memperlihatkan sebuah spanduk bergambar Andika Perkasa sehingga seolah memakai pakaian berlogo PKI. Di spanduk itu tertulis seruan kepada masyarakat untuk mewaspadai bangkitnya PKI gaya baru. Waspadalah bangkitnya PKI gaya baru. Demikian narasi spanduk itu. Di mana foto ini beredar di media sosial, dalam narasi unggahannya netizen itu meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap pembuat dan pemasang spanduk tersebut. Netizen itu juga menginformasikan bahwa spanduk itu terpasang di wilayah Kelurahan Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal seperti ini tidak mengherankan karena seperti yang saya katakan pasti akan muncul hal seperti ini lagi. Pelakunya tidak akan jauh-jauh dan punya keterkaitan dengan kelompok sebelah yang selama ini selalu doyan teriak PKI bangkit. Sebenarnya, spanduk itu merupakan bentuk pelecehan terhadap Panglima TNI. Memang, sudah seharusnya pelaku dicari, diburu lalu ditangkap. Jangan sampai ada materai di tangan ya. Persilakan dia nangis dan menyesal, serta minta maaf sambil sujud syukur, tapi tetap ditangkap dan dijebloskan saja. Say no to materai. Waspada apaan? Harusnya waspada dengan otak sendiri yang mungkin sudah korslet kesetrum petir sehingga jadi aneh. Otak mereka ini memang perlu diperiksa kejiwaannya ya. Dikit-dikit PKI sudah jadi abu. Sedangkan saya juga pernah mendengar komentar bahwa PKI memang sudah mati. Tapi ajaran komunisme masih hidup. Hidup dari mana? Coba buktikan. Sistem pemerintahan saat ini, mana yang ada kaitan dengan komunisme? Mereka tak akan bisa buktikan. Di Cina saja, negaranya memang yang identik dengan komunisme tapi basis ekonominya lebih condong ke kapitalisme. Apalagi di Indonesia ini, apa masih zaman teriak komunis? Hanya orang stres dan pecundang politik yang percaya itu. Sementara itu, Egy Sujana juga ikut komentari pernyataan Andika Perkasa soal keturunan PKI boleh menjadi prajurit dan diunggah oleh seorang netizen. Netizen itu mengutip ulang pernyataan Egy dalam video di mana jika sampai keturunan PKI bisa menjadi prajurit TNI, maka Egy akan menggugat Jenderal Andika lewat jalur undang-undang militer. Di video itu Egy Sujana juga menegaskan adanya dasar hukum yang tidak membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit TNI. Dia pun mengancam jika Jenderal Andika tetap membolehkan keturunan PKI menjadi prajurit, maka dirinya pasti akan menggugat Panglima itu. Kalau ini tetap dilaksanakan, saya sebagai Ketua Umum TPUA saya pasti menggugat nanti, tegasnya. Apakah pakai jalur undang-undang militer? Ini termasuk kudeta konstitusional loh. Termasuk betul-betul makar secara konstitusi. Uang undang-undangnya ada, dasar hukumnya ada, kok dibilang nggak ada? Kudeta konstitusional? Apakah Egy Sujana itu tidak pernah ngaca? Egy Sujana juga pernah jadi tersangka kasus makar. Kasus ini bergulir sejak 2019 lalu. Pada Mei 2019, dia ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya. Tapi pada akhirnya ditangguhkan. Masih bersyukur penahanan ditangguhkan, tapi masih saja bersikap sok tak bersalah. Dia sendiri saja terlibat dalam kasus makar, malah menuduh orang lain kudeta konstitusional. Justru dia yang tak paham aturan. Tak ada aturan yang secara gamblang menyebut soal keturunan PKI melainkan larangan terhadap pahamnya. Silakan saja Egy. Ya, Egy Sujana gugat kemanapun karena bakal sia-sia dan dimentahkan kembali.